Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Silvi Rahma Aulia dari Universitas Jambi, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dalam video ini, saya ingin mempresentasikan penerapan CRM atau Customer Relationship Management pada 5 perusahaan terkenal di Indonesia dan di dunia. Presentasi ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan yang dibimbing oleh Bapak Bambang Purnomo, SEMM. Di dunia bisnis modern, membangun hubungan dengan pelanggan adalah menjadi kunci kesuksesan. Nah, 5 perusahaan ini membuktikan bahwa Customer Relationship Management atau CRM adalah senjata utama untuk memenangkan hati para pelanggan. 5 perusahaan tersebut yaitu ada Tokopedia, Gojek, Amazon, Coca-Cola, dan Bank BCA. Tokopedia yang berdiri pada tahun 2009 merupakan salah satu perusahaan teknologi Indonesia yang berperan besar dalam mendemokratisasi perdagangan digital. Sebagai salah satu marketplace terbesar yang ada di tanah air, Tokopedia harus melayani jutaan pelanggan dan mitra penjual yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari kota besar hingga daerah yang terpencil. Dalam ekosistem yang begitu besar ini, muncul kebutuhan untuk memahami perilaku konsumen secara real time, mengelola hubungan dengan penjual, serta menyediakan layanan pelanggan yang cepat, akurat, dan personal. CRM ini menjadi kunci utama dalam menjawab tantangan ini. Berikut merupakan penerapan CRM pada Tokopedia. Nah, yang pertama itu ada segmentasi pelanggan dinamis berdasarkan demografi seperti usia, lokasi, dan jenis kelamin. Kemudian pada perilaku transaksi ada frekuensi belanja, nilai belanja, dan kategori produk favorit. Nah, kemudian pada minat produk diukur berdasarkan riwayat pencarian dan wishlist pengguna. Segmentasi ini bukan statis, melainkan terus diperbarui berdasarkan aktivitas terbaru pengguna, memungkinkan kampanye pemasaran dan layanan yang sangat personal dan relevan. Nah, yang kedua itu ada menyediakan promosi personal. Tokopedia memanfaatkan CRM ini untuk memberikan promo spesial pada saat ulang tahun, menawarkan diskon untuk produk-produk yang sering dibeli atau dicari, kemudian menampilkan rekomendasi produk berdasarkan pola belanja sebelumnya. Nah, promosi yang relevan ini tidak hanya meningkatkan peluang transaksi, tetapi juga membangun rasa keterikatan emosional antara pelanggan dan platform. Nah, yang ketiga yaitu memanfaatkan chatbot AI untuk menjawab pertanyaan umum seperti status pesanan atau metode pembayaran, membantu proses pengembalian barang atau komplain, serta memberikan update status pemesanan secara otomatis. Hal ini mengurangi waktu tunggu, serta mempercepat penyelesaian masalah dan meningkatkan kepuasan pelanggan tanpa memperbesar beban operasional. Nah, yang keempat yaitu meningkatkan responsivitas. Setiap keluhan pelanggan secara otomatis diklasifikasikan melalui sistem tiketing yang diarahkan ke tim yang paling relevan. Dengan ini, masalah pelanggan dapat ditangani lebih cepat dan diselesaikan oleh tim yang memahami konteks keluhan tersebut. Dicatat untuk analisis tren masalah secara lebih luas. Hasil dan manfaat dari penerapan CRM pada Tokopedia yaitu ada 4. Nah, yang pertama ada Tokopedia mampu mempertahankan basis pelanggan loyal di tengah kompetisi yang ketat. Yang kedua ada ROI kampanye iklan digital meningkat karena promosi disesuaikan dengan perilaku pengguna. Yang ketiga ada pengalaman pengguna menjadi lebih lancar dan menyenangkan sehingga meningkatkan frekuensi transaksi per pelanggan. Nah, yang terakhir itu ada waktu penyelesaian keluhan berkurang drastis, mendorong peningkatan kepuasan pelanggan atau customer satisfaction score. Selanjutnya pada perusahaan yang kedua yaitu Gojek. Nah, Gojek ini yang awalnya hanya aplikasi pemesanan ojek online telah berkembang menjadi super app dengan lebih dari 20 layanan yang berbeda, mencakup kebutuhan harian masyarakat Indonesia mulai dari transportasi, makanan, pengiriman barang hingga transaksi keuangan. Di balik kesuksesan ini ada tantangan besar bagaimana memahami kebutuhan unik jutaan pengguna dan menciptakan pengalaman yang terintegrasi, relevan, dan personal di seluruh layanan yang beragam. Nah, tanpa sistem yang kuat, Gojek akan kesulitan dalam menyelaraskan pengalaman pengguna antar layanan, menyampaikan pesan atau penawaran yang tepat pada waktu yang tepat, kemudian menjaga loyalitas pengguna yang mudah berpindah kepada kompetitor. Inilah mengapa Gojek mengandalkan CRM yang canggih berbasis big data dan AI untuk mengelola hubungan dengan pengguna secara menyeluruh dan real time. Berikut merupakan penerapan CRM pada Gojek, yaitu yang pertama ada pengumpulan data lintas layanan. Nah, setiap interaksi pengguna di layanan Gojek, seperti memesan makanan di GoFood, membayar menggunakan GoPay, atau mengirim paket lewat GoSend akan direkam dan disinkronkan ke dalam satu sistem CRM yang terpusat. Data ini mencakup lokasi geografis dan waktu penggunaan layanan, kategori makanan favorit, serta pola transaksi dan yang lainnya. Dengan data ini, Gojek dapat membangun profil pelanggan yang sangat detail dan memahami perilaku
perilaku serta kebutuhannya secara holistik. Yang kedua itu ada pemetaan perjalanan pelanggan, yaitu Customer Journey Mapping. Nah, CRM Gojek secara otomatis memetakan alur penggunaan layanan oleh pelanggan dari waktu ke waktu. Dengan pemetaan ini, Gojek dapat mengidentifikasi momen-momen penting dalam keseharian pengguna dan menyusun strategi komunikasi serta layanan yang benar-benar personal. Nah, yang ketiga itu ada pengiriman notifikasi kontekstual dan relevan. Berbekal data lokasi dan perilaku pengguna, sistem CRM ini memungkinkan Gojek mengirimkan notifikasi yang sangat spesifik dan waktu nyata. Notifikasi semacam ini bukanlah spam, melainkan konten yang relevan, sehingga peluang untuk direspon ini akan jauh lebih besar. Nah, yang keempat yaitu ada GoClub, yaitu program loyalitas berbasis data. CRM juga menjadi fondasi dari GoClub, yaitu program loyalitas berbasis poin dan status. Aktivitas secara otomatis dikonversi akan menjadi reward point. Semakin tinggi aktivitas, semakin tinggi pula tingkatan dan keuntungan yang didapat, seperti prioritas layanan, voucher eksklusif, dan akses promo terbatas. Semua ini dirancang untuk menghargai loyalitas dan mendorong engagement jangka panjang. Hasil dan manfaat dari penerapan CRM pada Gojek yaitu yang pertama ada Gojek berhasil meningkatkan interaksi pengguna secara signifikan karena CRM memahami konteks dan waktu yang tepat untuk berkomunikasi. Yang kedua ada tingkat retensi pengguna yang naik karena program loyalitas dan pendekatan personal terbukti menjadi efektif. Nah, yang ketiga itu ada CRM mendukung pengambilan keputusan berbasis data sehingga peluncuran fitur baru bisa lebih terukur dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang terakhir itu Gojek memperkuat posisinya sebagai layanan berbasis kebutuhan harian masyarakat. Perusahaan yang ketiga yaitu Amazon. Amazon ini adalah raksasa e-commerce global yang dikenal dengan efisiensi operasional serta inovasi teknologi dan kepuasan pelanggan yang tinggi. Dengan skala operasi yang sangat besar dan basis pelanggan yang sangat beragam, Amazon menghadapi tantangan besar seperti bagaimana memahami dan melayani setiap pelanggan secara individual, seolah-olah setiap orang mendapat perlakuan khusus meskipun dikelola oleh sistem otomatis. Disinilah CRM berbasis AI dan machine learning menjadi tulang punggung dari seluruh strategi personalisasi, loyalitas, dan efisiensi operasional Amazon. Berikut ini merupakan penerapan CRM pada Amazon. Yang pertama yaitu manajemen profil pelanggan secara komprehensif. Amazon mengumpulkan dan menyimpan semua data yang berkaitan dengan aktivitas pengguna, termasuk riwayat pembelian seperti produk apa saja yang dibeli, kapan, dan dari seller mana. Kemudian, review dan rating seperti opini yang diberikan terhadap produk atau penjual. Semua data ini dikonsolidasikan ke dalam satu sistem CRM berbasis AI, menciptakan profil pelanggan yang sangat rinci dan terus diperbarui secara real time. Nah, yang kedua itu ada rekomendasi produk yang presisi. Salah satu keunggulan paling terkenal dari Amazon adalah sistem rekomendasi produk. Dengan mengandalkan algoritma machine learning, sistem ini mampu untuk memprediksi produk yang kemungkinan besar akan dibeli oleh pelanggan, serta menyesuaikan rekomendasi berdasarkan tren musiman, lokasi, dan waktu. Nah, yang ketiga itu ada layanan pelanggan otomatis berbasis AI. Amazon ini menerapkan virtual assistant berbasis AI dan sistem layanan pelanggannya. Fitur ini memungkinkan penyelesaian pengembalian barang secara instan tanpa harus berbicara dengan agen manusia dan update otomatis status pengiriman dan refund. Hanya kasus kompleks yang diteruskan ke agen manusia yang sudah dibekali dengan histori interaksi pelanggan sehingga mempercepat proses penyelesaiannya masalah. Yang keempat itu ada Amazon Prime. Nah, Amazon Prime adalah program langganan yang menjadi salah satu bentuk penerapan CRM paling sukses di dunia. Fitur utamanya meliputi pengiriman gratis dan cepat 1-2 hari, seperti akses ke streaming video, musik, dan buku digital, serta promo eksklusif seperti Prime Day. Nah, melalui analisis data penggunaan layanan Prime, Amazon terus menyempurnakan konten, fitur, dan manfaat agar tetap relevan dan menarik bagi setiap pelanggan. Hasil dan manfaat dari penerapan CRM pada Amazon. Yang pertama, Amazon sukses menciptakan pengalaman belanja seolah-olah pelanggan sedang dilayani oleh asisten pribadi, padahal semuanya dikelola oleh sistem otomatis. Yang kedua, berkat sistem rekomendasi berbasis data, ini menghasilkan peningkatan EOV dan retensi pelanggan jangka panjang. Nah, yang ketiga, layanan pelanggan menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Tingkat penyelesaian masalah meningkat, waktu tunggu dan berkurang, dan biaya operasional akan jauh lebih rendah. Yang keempat, itu perusahaan yang mengedepankan pelanggan di setiap keputusan bisnisnya.
Pada perusahaan yang keempat yaitu Coca-Cola. Nah, Coca-Cola ini merupakan salah satu merek paling ikonik di dunia. Dengan sejarah lebih dari 1 abad dan distribusi produk yang menjangkau lebih dari 200 negara, setiap hari lebih dari 1,9 miliar botol produk Coca-Cola yang dikonsumsi. Namun, tantangan terbesar Coca-Cola bukan hanya menjual minuman, tetapi mengelola hubungan dengan jutaan mitra dari distributor besar, pengecer modern hingga warung kecil dan pedagang kaki lima. Untuk mengatasi semua tantangan ini secara efisien, Coca-Cola menerapkan sistem Customer Relationship Management atau CRM yang tak hanya berfungsi untuk memahami pelanggan akhir, tetapi juga mengelola dan memperkuat hubungan dengan para mitra bisnis dan distributor. Berikut merupakan penerapan CRM pada Coca-Cola. Yang pertama yaitu menyediakan dashboard real time. Setiap tenaga penjual dan manajer distribusi memiliki akses ke dashboard yang menampilkan data seperti stok produk di setiap titik distribusi, kinerja penjualan harian, mingguan, dan bulanan, serta feedback dari toko atau pelanggan akhir. Dengan dashboard ini, Coca-Cola dapat mengantisipasi potensi kekurangan stok, memperbaiki rute distribusi, dan meningkatkan efisiensi logistik. Yang kedua yaitu komunikasi dua arah dengan mitra retail. CRM membuka jalur komunikasi digital antara Coca-Cola dan mitra-mitra retail seperti toko yang memberikan feedback, permintaan promosi, atau melaporkan kendala distribusi. Dan Coca-Cola dapat menyampaikan edukasi produk, materi promosi, dan update harga langsung ke toko-toko. Hal ini sangat penting di pasar tradisional, di mana hubungan interpersonal sering menjadi kunci keberhasilan penjualan. Nah, yang ketiga itu ada melakukan analisis permintaan. Dengan sistem CRM ini, Coca-Cola dapat melakukan analisis perilaku konsumen berdasarkan wilayah, iklim, dan demografi, serta menyesuaikan strategi pemasaran berdasarkan musim, seperti meningkatkan promosi minuman dingin saat musim panas. Nah, yang keempat yaitu ada menyesuaikan kampanye marketing berdasarkan kebiasaan lokal. Hasil dan manfaat dari penerapan CRM pada Coca-Cola yang pertama yaitu mampu menjalankan distribusi yang adaptif dan responsif bahkan di pasar yang tradisional. Yang kedua yaitu meningkatkan kolaborasi dengan mitra usaha dan memperkuat jaringan distribusi. Yang ketiga ada data pelanggan dan distributor digunakan untuk inovasi produk dan strategi regional. Yang terakhir ada efektivitas kampanye meningkat karena lebih sesuai dengan selera lokal. Kemudian pada perusahaan terakhir yaitu Bank BCA merupakan salah satu bank swasta terbesar dan paling terpercaya di Indonesia. Dengan jutaan nasabah yang aktif yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan berbagai segmen, mulai dari individu kelas menengah, pelaku usaha kecil hingga nasabah prioritas dan korporasi besar, BCA memiliki tantangan besar dalam mengelola interaksi yang personal, relevan, dan efisien untuk setiap jenis pelanggan. Berbeda dengan produk fisik seperti e-commerce, produk dan layanan perbankan, ini sangat tergantung pada kepercayaan. Untuk menjawab tantangan ini, BCA memanfaatkan sistem CRM sebagai tulang punggung dalam manajemen relasi nasabah dan pengembangan strategi bisnis. Berikut merupakan penerapan CRM pada Bank BCA. Yang pertama yaitu segmentasi nasabah berdasarkan profil keuangan. CRM BCA mampu membedakan nasabah secara otomatis berdasarkan berbagai parameter keuangan seperti jumlah dan frekuensi saldo tabungan atau riwayat pinjaman seperti KPR, KTA, dan kredit usaha. Dengan segmentasi ini, sistem CRM bisa memetakan kebutuhan tiap nasabah. Nasabah muda yang baru mulai menabung akan diberi pendekatan berbeda dengan nasabah mapan yang tertarik pada produk investasi atau perencanaan pensiun. Yang kedua, yaitu ada penawaran produk personal. Nah, BCA memanfaatkan data CRM ini untuk menyampaikan penawaran produk yang relevan dan tepat waktu. Misalnya, nasabah dengan riwayat pengeluaran belanja tinggi akan ditawarkan kartu kredit limit besar dengan fitur cashback. Nah, nasabah yang sering transfer antar bank dapat diberikan penawaran bebas biaya transfer dengan mendaftar layanan tertentu. Kemudian yang ketiga itu layanan eksklusif. CRM juga menjadi dasar layanan personal untuk nasabah dengan aset dan transaksi besar, termasuk personal banker yang menangani langsung segala kebutuhan finansial mereka, dan undangan ke acara eksklusif atau seminar edukasi keuangan. Semua interaksi ini dicatat dan dianalisis oleh CRM untuk meningkatkan kualitas hubungan dan retensi jangka panjang. Nah, yang terakhir yaitu mendeteksi perilaku mencurigakan seperti pola transfer tidak biasa atau pengeluaran mendadak dalam jumlah besar.
Manfaat dari penerapan CRM pada Bank BCA yang pertama yaitu tingkat kepuasan nasabah meningkat karena layanan lebih cepat dan personal. Yang kedua yaitu peningkatan pendapatan dari cross-selling dan upselling produk finansial. Yang ketiga yaitu CRM memperkuat retensi nasabah dan loyalitas, terutama pada nasabah kelas menengah atas. Nah, yang terakhir yaitu BCA menjadi benchmark atau digitalisasi perbankan dan customer experience di Indonesia. Baiklah, terima kasih telah menyimak presentasi saya. Sampai jumpa pada presentasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.